اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa Nabi tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya sukai video ini, komen dan juga berlangganan pada channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Azan adalah menjadi tanda masuknya waktu salat. Sejarah Islam mencatat ada salah seorang sahabat bernama Bilal yang selalu mengumandangkan azan karena memiliki suara yang bagus. Lalu, apakah azan untuk salat juga pernah dikumandangkan oleh Nabi SAW semasa hidupnya? Jika tidak pernah, mengapa Nabi tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat? Sebenarnya Nabi SAW pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan dan Husain saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi' dari bapaknya, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah sama seperti azan untuk salat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun, belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah azan untuk salat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fikih ketika menerangkan lebih utama mana antara azan atau menjadi imam. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkata, dan alasan ulama yang menggugurkan lebih utama menjadi imam adalah karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khulafaur Rasyidin menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama senior setelah mereka. Dan jawaban mereka adalah karena Nabi SAW lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah dan imam-imam setelahnya. Mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam salat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dengan sanad sahihnya Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Al-Khattab yang mengatakan, "Seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan." Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Nabi SAW tidak mengumandangkan azan untuk salat semasa hidupnya. Di antara hikmah tersebut adalah sebagaimana berikut. Pertama, jika Nabi SAW mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang tidak langsung menjawab seruan Nabi SAW ini termasuk dalam kategori ayat berikut. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Imam Al-Hittab di dalam kitab Muwahhibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena jika Nabi SAW mengandalkan hayya 'alas shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka pun akan disiksa berdasarkan surah An-Nur ayat 63 tersebut. Kedua, Nabi SAW adalah penyuruh atau da'i, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketiga, jika Nabi SAW mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
Maka di sana seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Keempat, azan itu yang tahu pertama kali lafaz adalah di dalam mimpi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Zaid, bukan di dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Oleh karena itu, beliau mewakilkan kepada selain beliau untuk mengumandangkan azan. Kelima, kesibukan dan sempitnya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengumandangkan azan salat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari mazhab Hambali dalam kitabnya Kashful Qana. Beliau berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah setelahnya tidak berkuasa atau berkesempatan mengumandangkan azan salat adalah karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu. Demikianlah alasan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat selama hidupnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.